Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi untuk peserta MPLS SMA Negeri 1 Gamping. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan SMA Negeri 1 Gamping kita ini. Di materi kali ini, Bapak akan menyampaikan materi dengan judul Penumbuhan Karakter Peserta Didik dan Literasi Sekolah. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Mahendra Adi Putra. Kalian bisa memanggil saya Pak Hendra. Bapak ngampu pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Karakter. Apa sih itu karakter? Setiap orang, setiap anak, setiap balita, setiap orang dewasa itu pasti mempunyai karakter. Karakter itu adalah nilai tentang sesuatu. Suatu nilai yang diwujudkan dalam bentuk perilaku anak. Itulah yang disebut karakter. Dan karakter tersebut bisa ditumbuhkan pada anak atau siswa melalui pendidikan karakter dalam lingkup sekolah. Karakter tidak hanya bisa kita peroleh dari lingkup sekolah, tapi dari lingkup keluarga kita bisa, lingkup masyarakat sekitar kita juga bisa. Dan apa itu pengembangan literasi sekolah? Literasi sekolah itu kita pahamnya literasi adalah baca, dan baca, ya kan? Nah, di sekolah kita harus bisa untuk mengembangkan literasi. Semakin kita banyak baca, maka semakin luas wawasan yang kita punya. Oke, kita lanjut di slide 2. Di slide 2 ada contoh video, kalian bisa memahaminya. Apa itu karakter? Tolong jaga adiknya ya. Adiknya baru lancar naik sepeda. Iya Bu, pasti akan ku jaga. Jangan lupa berdoa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Hati-hati ya nak. Tolong jaga adiknya ya. Adiknya baru lancar naik sepeda. Janji ya. Maaf ya Dek, kakak lalai jaga kamu. Kakak janji bakal ngelindungin kamu. Iya kak. Yuk kita lanjut lagi. Ayo Dek. Penumbuhan karakter sopan santun siswa. Sebagai siswa, kita harus mempunyai karakter sopan santun. Dalam pengertiannya, karakter ialah suatu nilai yang diwujudkan dalam bentuk perilaku siswa. Siswa yang baik adalah siswa yang berkarakter. Karakter tersebut berupa tingkah laku kita. Tingkah laku yang baik itu akan mencerminkan karakter kita yang baik. Orang lain akan memandang kita melalui tingkah laku dan perbuatan kita. Apakah perbuatan kita baik atau perbuatan kita kurang baik? Jadi itulah yang disebut dengan karakter. Selanjutnya, karakter berfungsi dalam lingkungan sosial. Di lingkungan sosial, kita harus mempunyai karakter. Apabila kita tidak mempunyai karakter, maka kita akan terombang-ambing. Kita tidak bisa mengikuti arus. Karena arus-arus tersebut harus kita pilah. Arus baik harus kita ikuti, arus yang buruk harus kita tinggalkan. Selanjutnya, rasa hormat, tanggung jawab, dan turunannya merupakan nilai-nilai yang dapat diajarkan dalam legitimasi sekolah. Jadi, di sekolah kita diajari untuk memiliki rasa hormat, rasa tanggung jawab, dan turunannya. Rasa hormat, kita harus bisa menghormati orang yang lebih tua. Tidak hanya orang yang lebih tua, tapi orang yang lebih muda dari kita juga harus bisa menghormati. Apabila kita bisa menghormati orang lain, maka orang lain juga pasti akan menghormati kita. Selanjutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab, setiap orang mesti mempunyai tanggung jawab.
Kalian adalah seorang pelajar. Tanggung jawab kalian apa? Belajar. Tidak ada tanggung jawab lainnya. Kalian hanya butuh belajar, belajar, dan belajar. Belajar tidak hanya dalam akademik saja, tapi di luar akademik kalian juga harus belajar. Salah satunya adalah karakter tersebut. Kalian harus mempelajari karakter-karakter yang baik. Itu untuk modal kalian hidup di masyarakat kelak. Dan turunan-turunannya. Apa itu sih turunannya? Turunannya merupakan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Nilai-nilai baik yang bisa kita ambil. Tidak ada seorang guru yang akan mengajari kalian, tidak akan ada seorang guru yang akan mencontohkan kalian perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Maka dari itu, sebagai siswa, kita harus bisa bertanggung jawab, menghormati, dan mencontoh hal-hal yang baik yang bisa kita temui. Pengertian sopan santun atau kesopanan dan rasa hormat. Sopan santun merupakan istilah bahasa Jawa yang dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang menjunjung tinggi nilai-nilai untuk menghormati, menghargai, tidak sombong, dan berakhlak mulia. Sikap sopan santun ini adalah perilaku yang menghormati orang lain melalui komunikasi menggunakan bahasa yang tidak meremehkan, tidak merendahkan orang lain. Dalam budaya Jawa, sikap sopan santun salah satunya ditandai dengan perilaku menghormati kepada orang yang lebih tua, menggunakan bahasa yang sopan, tidak memiliki sifat yang sombong. Norma kesopanan bersifat relatif. Artinya apa? Artinya, apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda-beda di berbagai tempat, lingkungan, atau waktu. Sedangkan rasa hormat berarti menunjukkan penghargaan kita terhadap harga diri orang lain ataupun hal lain selain diri kita. Jadi, rasa hormat terhadap orang lain itu perlu kita kembangkan dalam diri kita. Macam-macam sopan, santun, atau kesopanan. Kesopanan berbahasa. Bahasa menunjukkan bangsa. Di dalam ilmu komunikasi, bahasa merupakan alat komunikasi penting yang menjembatani seseorang dengan orang lain. Santun berbahasa menunjukkan bagaimana seseorang melakukan interaksi sosial dalam kehidupannya secara lisan. Setiap orang harus menjaga santun bahasanya agar komunikasi dan interaksi dapat berjalan dengan baik. Bahasa yang dipergunakan dalam sebuah komunikasi sangat menentukan keberhasilan pembicaraan. Selanjutnya, sopan santun berperilaku. Santun adalah satu kata sederhana yang memiliki arti banyak dan dalam. Berisi nilai-nilai positif yang dicerminkan dalam perilaku dan perbuatan positif. Perilaku positif lebih dikenal dengan santun yang dapat diimplementasikan pada cara berbicara, cara berpakaian, cara memperlakukan orang lain, cara mengekspresikan diri dimanapun dan kapanpun. Santun yang tercermin dalam perilaku bangsa Indonesia ini tidak tumbuh dengan sendirinya, namun juga merupakan suatu proses yang tidak bisa lepas dari sejarah bangsa yang luhur. Berdasarkan penelitian di Harvard University di Amerika Serikat oleh Ali Ibrahim Akbar tahun 2000, mengungkapkan kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20% oleh hard skill dan sisanya 80% oleh soft skill. Bahkan, orang-orang tersukses di dunia bisa berhasil dikarenakan lebih banyak didukung kemampuan soft skill-nya daripada hard skill-nya. Jadi, kemampuan soft skill itu di dalam kehidupan bermasyarakat itu adalah yang utama. Kemampuan soft skill itu adalah sopan santun dan kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Tujuan pendidikan karakter yang akan kita dalami kali ini bertujuan untuk
membentuk peserta didik agar menjadi tumbuh lebih dewasa dengan memiliki karakter moral maupun karakter kerja, serta memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan pribadi maupun kebutuhan masyarakat. Karakter moral adalah karakter yang membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang berakhlak mulia. Manusia-manusia yang bermoral adalah manusia yang bisa menentukan baik buruk suatu tindakan atau perbuatan. Karakter kerja dimaknai dengan karakter yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan, seperti bekerja keras, rajin, teliti, dan sesuai dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi, kedua karakter tersebut sangat penting dalam kehidupan kita di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Karakter moral berhubungan dengan nilai-nilai perilaku yang berkaitan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Jadi karakter moral ini semuanya saling berkaitan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan karakter kerja, yaitu karakter yang berhubungan dengan upaya memenuhi kebutuhan hidupnya melalui kegiatan bekerja, baik secara tekun, teliti, hati-hati, cermat, bekerja sama, dan kreatif. Jadi karakter kerja ini berguna dalam kita bisa bekerja dengan orang lain, bekerja secara teamwork. 5 nilai utama prioritas penguatan pendidikan karakter. Seperti yang telah Bapak jelaskan di atas, pertama adalah religius, kedua integritas, ketiga nasionalis, keempat mandiri, dan yang terakhir kelima adalah gotong royong. Materi selanjutnya adalah gerakan literasi sekolah. Apa itu gerakan literasi sekolah? Kita lanjut di slide berikutnya. Literasi lebih dari sekedar membaca dan menulis, namun mencakup keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditori. Di abad 21 ini, kemampuan ini disebut dengan literasi informasi. Literasi dibagi menjadi 5 jenis. Antara lain, pertama adalah literasi dasar atau basic literasi, yaitu kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung. Yang kedua adalah literasi perpustakaan atau library literasi, yaitu kemampuan lanjutan untuk bisa mengoptimalkan literasi perpustakaan yang ada. Ketiga adalah literasi media atau media literasi, yaitu kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik, media digital, dan memahami tujuan penggunaannya. Literasi teknologi atau teknologi literasi, yaitu kemampuan memahami teknologi untuk mencetak, mempresentasikan, dan mengakses internet. Yang terakhir adalah literasi visual atau visual literasi, adalah pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi, yaitu mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan bermartabat. Jadi, dapat disimpulkan, literasi itu tidak hanya kemampuan kita membaca, tapi kemampuan menyimak berbagai hal yang ada. Tujuan umum gerakan literasi sekolah. Pertama adalah menumbuh kembangkan budi pekerti siswa. Kedua, membangun ekosistem literasi sekolah. Ketiga, menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajar atau learning organization. Keempat, mempraktikkan kegiatan pengelolaan pengetahuan atau knowledge management. Kelima, menjaga keberlanjutan budaya literasi. Penguatan gerakan literasi sekolah. Ada literasi daring, yaitu penggunaan e-book, penggunaan e-learning,
penggunaan virtual classroom, penggunaan Zoom, media sosial berbasis IT berupa gawai, web, dan lainnya. Penguatan gerakan literasi sekolah, yaitu berupa soft skill. Pertama adalah kesantunan berbahasa siswa, kejujuran atau tidak plagiat, tidak mencontek dan tidak meniru. Ketiga adalah humanis. Keempat, kreatif. Dan terakhir adalah inovatif. Tugas untuk para siswa yaitu buatlah poster dengan tema: pertama, penumbuhan karakter peserta didik; kedua, gerakan literasi sekolah. Jadi ada 2 poster ya. Kalian bisa upload di media sosial kalian, bisa berupa Instagram, dan kalian tag Instagram sekolah. Bagi poster-poster terbaik akan mendapatkan reward dari sekolah. Jadi tugas ini dinilai. Oke, sekian materi dari Bapak. Terima kasih dan selamat mengerjakan tugas.